Selamat datang di ruang nyaman guys-guysku. Bareng Nisa di ruang nyaman, kita semua punya tempat, kita semua punya cerita. Di episode ketiga ini kita bakal bahas gimana sih indahnya dunia tanpa adanya diskriminasi. Bayangkan sebuah dunia di mana kita semua setara, di mana perbedaan justru menjadi kekuatan, bukan alasan untuk dijauhi. Sebuah dunia di mana setiap individu bebas mengekspresikan dirinya tanpa takut dihakimi. Itulah dunia tanpa diskriminasi yang kita impikan. Hidup di dunia tanpa ada yang ngejudge karena kita berbeda. Kita bebas jadi diri sendiri tanpa harus takut dibully atau dikucilkan. Keren kan guys-guysku? Kenapa sih penting banget nggak ada diskriminasi? Kan enak kalau semua orang merasa sama, nggak ada yang ngerasa lebih hebat atau lebih rendah. Pasti jadi lebih bahagia dan semangat hidup. Terus kita saling menghargai. Pasti jauh lebih indah, mudah buat bekerja sama dan bikin hal-hal keren. Happy terus. Pas kita nggak merasa beda dari yang lain, hati jadi tenang dan senang terus. Siapa sih yang nggak mau bahagia? Kerja makin semangat kalau semua orang merasa dihargai. Kita jadi semangat buat kerja bareng dan bikin hal-hal keren. Damai indah itu loh. Guys-guysku, gak ada lagi ribut karena beda pendapat, kita bisa hidup rukun dan damai. Pintar itu asyik pas kita punya banyak teman yang punya pikiran berbeda-beda. Kita jadi punya banyak ide cemerlang, kesejahteraan mental ketika kita merasa diterima dan dihargai, kita akan lebih bahagia dan memiliki harga diri yang tinggi. Produktivitas meningkat, dalam lingkungan yang inklusif, setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Perdamaian tercipta ketika kita saling menghormati dan menghargai perbedaan. Konflik dan perpecahan akan berkurang, inovasi berkembang, perbedaan perspektif dan pengalaman mendorong munculnya ide-ide baru dan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Bagaimana kita bisa mewujudkan dunia tanpa diskriminasi? Mulai dari diri sendiri. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan melawan segala bentuk diskriminasi. Menyebarkan pesan positif, mari kita bersama-sama menyebarkan pesan positif tentang pentingnya persatuan dan kesetaraan. Jangan ikut-ikutan ngejudge orang, meskipun mereka itu berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita harus saling menghargai daripada takut sama perbedaan, mending kita coba belajar dan memahami satu sama lain. Membangun komunitas yang inklusif, mari kita aktif berpartisipasi dalam membangun komunitas yang terbuka dan menerima semua orang. Mendukung kebijakan inklusif, kita perlu mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong kesetaraan dan menghapus diskriminasi. Contoh diskriminasi yang sering kita temui, beda fisik. Orang yang punya fisik berbeda sering dianggap aneh atau nggak normal. Padahal setiap orang itu unik. Diskriminasi terhadap orang dengan kondisi fisik tertentu, misalnya orang yang memiliki disabilitas fisik seringkali dianggap tidak mampu melakukan banyak hal atau bahkan menjadi beban. Diskriminasi terhadap orang dengan penampilan yang berbeda. Contohnya, orang yang memiliki tato, tindik, atau gaya rambut yang tidak umum seringkali dianggap aneh atau pemberontak. Beda ras. Orang dari ras tertentu seringkali dijadikan bahan olok-olok atau diskriminasi. Padahal kita semua manusia dan punya hak yang sama.
profiling rasial, seperti orang dari ras tertentu seringkali dicurigai melakukan kejahatan tanpa bukti yang cukup. Diskriminasi dalam pekerjaan. Orang dari ras minoritas seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan atau promosi. Orang yang berbeda agama seringkali dianggap sesat atau berbahaya, padahal kita semua berhak untuk memilih kepercayaan masing-masing. Ketika perempuan seringkali dianggap lemah atau nggak bisa kerja keras, padahal perempuan juga punya kemampuan yang luar biasa. Diskriminasi dalam politik, misalnya, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan politik. Berdasarkan status sosial ekonomi, diskriminasi dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Orang miskin mungkin kesulitan menemukan tempat tinggal yang layak atau terjangkau. Stigma terhadap orang miskin, ya orang miskin seringkali dianggap malas, tidak berpendidikan, dan tidak layak mendapatkan bantuan. Bayangkan sebuah dunia tanpa diskriminasi. Setiap orang merasa setara, tidak ada lagi yang merasa lebih tinggi atau rendah dari yang lain. Kita semua memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan bahagia. Perbedaan menjadi kekuatan, alih-alih menjadi alasan untuk dijauhi. Perbedaan justru menjadi kekuatan untuk membuat kita semakin kaya dan inovatif. Tidak ada lagi prasangka kita bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi atau dikucilkan karena ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosial ekonomi. Kasih sayang mengalahkan kebencian, saling membantu dan peduli satu sama lain menjadi hal yang luar biasa. Kita membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung. Keadilan sosial terwujud, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sukses dan mewujudkan impiannya. Tantangan diskriminasi. Mewujudkan dunia tanpa diskriminasi itu memang impian yang indah. Tapi sayangnya ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, kita harus sadar bahwa diskriminasi bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sistemik yang sudah mengakar dalam budaya dan cara berpikir masyarakat. Banyak orang yang masih terjebak dalam stereotip dan prasangka yang sulit diubah. Misalnya, pandangan negatif terhadap kelompok tertentu seringkali sudah menjadi bagian dari norma sosial yang diterima, sehingga mengubahnya memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Selain itu, ada juga tantangan dari segi hukum dan kebijakan. Meskipun banyak negara sudah memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi, implementasinya seringkali masih lemah. Banyak orang tidak tahu hak-hak mereka untuk merasa takut melaporkan tindakan diskriminasi karena khawatir akan konsekuensinya. Ini membuat banyak orang tetap terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Teknologi juga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi bisa membantu menyebarkan pesan positif tentang kesetaraan. Tapi, di sisi lain, ia juga bisa menyebarkan informasi palsu dan kebencian dengan cepat. Misalnya, media sosial seringkali dipenuhi dengan ujaran kebencian dan menargetkan kelompok tertentu, sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk dialog dan pemahaman. Jangan lupa, pendidikan adalah kunci. Namun,
Sistem pendidikan kita kadang masih kurang menekan pentingnya nilai-nilai inklusi dan toleransi. Jika generasi muda tidak diajarkan untuk menghargai perbedaan sejak dini, maka siklus diskriminasi ini bisa berlanjut. Jadi, meskipun tantangannya besar, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah kecil menuju kesadaran dan pengertian lebih baik dapat membawa perubahan positif. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan mengedukasi diri dan orang-orang sekitar kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang. Kita telah menjelajahi berbagai bentuk diskriminasi yang masih menghantui dunia kita, dari perbedaan fisik hingga status sosial. Kita semua pernah merasakan atau menyaksikan dampak buruknya. Namun, di balik semua itu ada sebuah harapan yang terus menyala, yaitu sebuah dunia di mana setiap individu dihargai dan diperlukan sama. Bayangkan sebuah dunia di mana kita bebas menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Di mana kita dapat membangun hubungan yang kuat berdasarkan saling menghormati dan pengertian, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sukses dan kebahagiaan. Bukankah itu sebuah mimpi yang indah, guys-guysku? Untuk mewujudkan mimpi itu, kita semua memiliki peran. Mulai dari diri sendiri, kita bisa menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi suara bagi mereka yang termarginalkan dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Kita bisa membangun komunitas yang inklusif, di mana perbedaan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri. Setiap tindakan kecil kita, sekecil apapun, dapat membawa dampak yang besar. Mari bersama-sama kita wujudkan dunia yang lebih baik. Dunia tanpa diskriminasi, dunia di mana setiap individu dapat hidup dengan layak dan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Sampai jumpa di episode berikutnya, guys-guysku.